Nama Soeharto sering dikaitkan dengan salah satu peristiwa paling kontroversial di Indonesia pada awal dekade 1980-an, Petrus atau penembakan misterius. Istilah ini merujuk pada serangkaian pembunuhan yang tidak pernah diumumkan secara resmi oleh negara, namun keberadaannya nyata, terlihat jelas di ruang publik dan disaksikan langsung oleh masyarakat. Pada masa itu, mayat-mayat ditemukan di pinggir jalan, di bantaran sungai, atau di ruang terbuka lainnya. Banyak di antaranya dibiarkan begitu saja, terlihat oleh siapapun yang melintas. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada proses hukum yang transparan. Namun kejadian ini terus berulang di berbagai kota, sehingga membentuk pola yang sulit untuk dianggap sebagai kebetulan semata. Dalam konteks tersebut, Petrus bukan sekadar rangkaian kekerasan. Ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat kota, hadir sebagai kabar yang menyebar cepat, sebagai pemandangan yang mengejutkan, sekaligus sebagai pesan diam yang dipahami tanpa perlu dijelaskan. Pertanyaannya kemudian bukan hanya tentang siapa pelakunya, tetapi mengapa praktik seperti ini bisa terjadi, bagaimana negara membaca situasi saat itu, dan tujuan apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui cara-cara yang ekstrem seperti ini. Inilah kisah tentang penembakan misterius di era Orde Baru, tentang kota-kota yang berubah cepat dan mulai sulit dikendalikan, tentang negara yang memilih jalan singkat dalam menghadapi tekanan, dan tentang bagaimana kekuasaan dijalankan melalui rasa takut. Pada masa pemerintahan Soeharto, arah pembangunan nasional difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang terpusat. Sejak akhir dekade 60-an hingga awal 80-an, pemerintah Orde Baru mendorong industrialisasi, memperluas infrastruktur kota, dan memperkuat peran pusat pemerintahan. Kawasan industri dibangun, pelabuhan diperluas, dan jalan raya diperbaiki. Kebijakan ini berjalan seiring dengan dibukanya pintu bagi modal asing melalui regulasi investasi. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menjadi pusat investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah juga mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan memperkuat birokrasi yang terpusat di kota. Aktivitas perdagangan meningkat, sektor perbankan berkembang, dan kantor-kantor pemerintahan menjadi pusat pengambilan keputusan. Dalam waktu relatif singkat, kota-kota besar berubah menjadi ruang dengan aktivitas ekonomi yang padat dan terorganisir. Dari luar, perubahan ini menampilkan kesan stabilitas dan kemajuan yang konsisten. Dalam narasi resmi Orde Baru, kota menjadi wajah dari keberhasilan pembangunan. Pembangunan fisik yang terlihat memberikan gambaran konkret tentang arah yang sedang ditempuh negara. Dalam banyak kesempatan, keberhasilan ini dikaitkan dengan kepemimpinan Soeharto yang dinilai mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Kota bukan hanya pusat ekonomi, tetapi juga panggung yang menunjukkan bahwa negara berada dalam kendali. Namun, perubahan di kota tidak hanya menarik investor dan aparat negara. Kota juga menarik arus manusia dalam jumlah besar. Dari berbagai daerah, terutama desa dengan peluang ekonomi terbatas, orang-orang datang dengan harapan yang sama, mencari pekerjaan dan memperbaiki hidup. Terminal, stasiun, dan pelabuhan menjadi titik awal bagi mereka yang datang tanpa kepastian. Arus urbanisasi ini tumbuh lebih cepat daripada kemampuan kota menyediakan pekerjaan formal. Industri memang membuka lapangan kerja, tetapi tidak cukup untuk menampung semua pendatang. Sebagian berhasil masuk ke pabrik, kantor, atau sektor jasa resmi, namun banyak yang bertahan di luar sistem. Mereka mengisi ruang-ruang informal, berdagang di pinggir jalan, menjadi buruh lepas, atau menawarkan jasa yang tidak tercatat secara resmi. Pada saat yang sama, fondasi ekonomi yang menopang pertumbuhan mulai mengalami tekanan. Memasuki awal tahun 80-an, harga minyak dunia yang sebelumnya menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara mengalami penurunan. Dampaknya langsung terasa pada penerimaan negara yang selama ini banyak bergantung pada ekspor minyak dan gas. Pemerintah merespons dengan melakukan penyesuaian anggaran dan mendorong diversifikasi ekonomi, tetapi perubahan ini tidak langsung mengatasi tekanan yang muncul. Perlambatan ekonomi tersebut berdampak pada ritme kehidupan di kota.
Proyek-proyek tidak lagi berkembang secepat sebelumnya, peluang kerja menjadi lebih terbatas, dan persaingan di sektor informal semakin ketat. Bagi mereka yang sudah lebih dulu berada di kota, situasi ini berarti harus mempertahankan posisi yang ada. Sementara bagi pendatang baru, harapan yang dibawa seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Di titik ini, kota mulai memperlihatkan dua wajah yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, ia tetap tampil sebagai pusat pertumbuhan dengan infrastruktur yang terus digunakan, aktivitas perdagangan yang tetap berlangsung, dan birokrasi yang tetap berjalan. Di sisi lain, tekanan mulai terasa di lapisan bawah. Kepadatan meningkat, pekerjaan tidak menentu, dan ruang hidup menjadi semakin terbatas bagi mereka yang berada di luar sektor formal. Tekanan tersebut tidak hanya tercermin dalam laporan ekonomi atau kebijakan pemerintah. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari. Antrean panjang pencari kerja, persaingan di sektor informal, dan upaya bertahan hidup di tengah kota yang terus bergerak. Dari sini, perubahan yang awalnya dipahami sebagai keberhasilan pembangunan mulai memperlihatkan konsekuensi yang lebih kompleks, terutama bagi mereka yang hidup di dalamnya. Perubahan yang berlangsung di kota pada awal dekade 80-an tidak hanya membentuk pusat-pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan lapisan kehidupan yang berada di luar jangkauan pengaturan resmi negara. Dalam ruang ini banyak orang yang tidak terserap ke dalam pekerjaan formal harus mencari cara lain untuk bertahan. Mereka tidak tercatat dalam sistem kerja yang diatur pemerintah, tetapi tetap menjadi bagian dari kehidupan kota yang terus bergerak. Ruang-ruang tersebut tersebar di berbagai titik yang padat aktivitas. Di terminal, orang menawarkan jasa membantu penumpang atau mengatur kendaraan tanpa status resmi. Di pasar, pedagang kecil menempati area di luar kios yang telah ditentukan. Di pinggir jalan, pedagang kaki lima membangun lapak sederhana yang bisa dipindahkan kapan saja. Area parkir pun sering dikelola oleh individu atau kelompok tanpa izin formal, namun tetap menarik biaya. Semua ini berjalan setiap hari, membentuk ritme kota yang tidak sepenuhnya berada dalam pengawasan negara pada masa pemerintahan Soeharto. Dalam praktiknya, ruang-ruang ini tidak diatur oleh hukum yang jelas. Kontrol seringkali dijalankan oleh pihak yang menguasai lokasi tertentu. Mereka menentukan siapa yang boleh bekerja, di mana posisinya, dan berapa biaya yang harus dibayar. Aturan ini tidak tertulis, tetapi dipatuhi karena dijalankan secara konsisten. Orang yang baru datang harus mengikuti pola yang sudah ada, sementara mereka yang sudah lebih dulu berada di lokasi tersebut mempertahankan posisinya melalui jaringan dan kekuatan yang dimiliki. Di titik ini batas antara aktivitas ekonomi dan kontrol wilayah mulai sulit dibedakan. Seorang pedagang tidak hanya berjualan, tetapi juga harus membayar agar bisa tetap bertahan di tempatnya. Di lokasi lain, pengelola parkir merangkap sebagai penjaga keamanan tidak resmi. Dalam kondisi tertentu, hubungan ini berubah menjadi pemaksaan, terutama ketika pembayaran tidak lagi bersifat sukarela. Pola seperti ini muncul di banyak titik kota, membentuk sistem yang berjalan tanpa dasar hukum yang jelas. Bagi pemerintahan Soeharto, kondisi ini menciptakan ruang yang sulit dikendalikan melalui mekanisme formal. Aparat negara tetap hadir, tetapi tidak selalu menjangkau setiap interaksi yang terjadi di lapisan ini. Ketika terjadi konflik, penyelesaian seringkali tidak melalui jalur hukum resmi, melainkan melalui tekanan dari pihak yang lebih berpengaruh. Dalam praktiknya, sebagian ruang kota berjalan dengan aturan yang berbeda dari yang ditetapkan negara. Dari ruang sosial seperti inilah sebagian bentuk kriminalitas kota berkembang. Tidak selalu dalam skala besar dan terorganisir, tetapi hadir dalam praktik sehari-hari. Di antara kebutuhan ekonomi dan pelanggaran hukum, pungutan liar, pemalakan, hingga kekerasan kecil menjadi cara untuk mempertahankan posisi. Aktivitas ini tidak berdiri sendiri, tetapi tumbuh dari kondisi yang memungkinkan mereka bertahan. Ketika pola seperti ini semakin terlihat di berbagai titik kota,
persoalannya tidak lagi sekadar masalah sosial. Bagi Soeharto, keberadaan ruang-ruang yang berjalan dengan aturan sendiri mulai menyentuh pertanyaan yang lebih besar tentang kendali negara atas kehidupan kota. Dari sini, situasi di lapisan bawah perlahan berubah menjadi persoalan kekuasaan, sesuatu yang tidak lagi bisa diabaikan. Di berbagai sudut kota, dampak perubahan di ruang-ruang informal mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Di terminal, penumpang kerap harus membayar lebih dari tarif resmi hanya untuk naik kendaraan. Di pasar, pedagang kecil menghadapi pungutan rutin agar tetap bisa berjualan. Di jalanan dan kampung kota, kelompok tertentu menentukan siapa yang bisa beraktivitas dengan aman. Bagi warga, situasi ini tidak lagi dianggap sebagai dinamika biasa, melainkan mulai terasa sebagai gangguan nyata terhadap rasa aman sehari-hari. Pengalaman ini tidak terjadi di satu tempat saja. Pola serupa muncul di banyak titik dengan bentuk berbeda tetapi memiliki mekanisme yang serupa. Ketika seseorang harus membayar parkir di tempat tanpa aturan resmi, atau pedagang harus menyisihkan penghasilan agar lapaknya tidak diganggu, interaksi seperti ini membentuk kesan bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di luar mekanisme negara. Dalam kondisi ini, batas antara aktivitas ekonomi dan tekanan menjadi semakin tipis bagi masyarakat yang mengalaminya. Situasi ini tidak hanya memengaruhi kehidupan warga, tetapi juga cara kota dipandang sebagai ruang yang dikelola negara. Di bawah pemerintahan Soeharto, stabilitas menjadi dasar utama legitimasi kekuasaan. Negara menampilkan dirinya sebagai pihak yang mampu menjaga ketertiban, memastikan aktivitas ekonomi berjalan, dan mengendalikan keadaan. Kota, sebagai pusat aktivitas, menjadi tempat di mana klaim tersebut terlihat langsung oleh masyarakat. Ketika praktik seperti pemalakan, pungutan tidak resmi, dan kekerasan mulai terlihat di ruang publik, gambaran tentang kendali negara ikut terpengaruh. Bagi Soeharto, kota yang menunjukkan tanda-tanda tidak terkendali bukan sekadar masalah lokal. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana negara dipersepsikan. Apakah masih mampu mengatur atau mulai kehilangan kontrol di hadapan masyarakatnya sendiri? Di titik ini, kriminalitas kota tidak lagi sekadar persoalan antar individu atau kelompok. Ia mulai menyentuh dimensi politik karena berkaitan dengan citra kekuasaan yang sedang dipertahankan. Dalam sistem Orde Baru, citra tersebut dibangun melalui konsistensi bahwa negara selalu hadir dan mampu mengatur. Ketika muncul ruang-ruang yang berjalan dengan aturan sendiri, hal itu menjadi kontradiksi terhadap citra yang ingin ditampilkan. Bagi Soeharto, situasi ini menempatkan kriminalitas kota dalam posisi yang berbeda. Ia tidak lagi dilihat sekadar sebagai akibat dari interaksi sosial, tetapi sebagai potensi gangguan terhadap stabilitas. Jika dibiarkan, praktik-praktik ini bisa memperkuat persepsi bahwa negara tidak sepenuhnya mengendalikan ruang publik. Dalam konteks ini, tindakan kecil di tingkat lokal dapat berdampak besar pada cara masyarakat memandang kekuatan negara. Perubahan cara pandang ini menggeser posisi kriminalitas kota dari masalah sosial menjadi persoalan yang lebih luas, bukan hanya karena jumlah atau bentuknya, tetapi karena dampaknya terhadap citra ketertiban yang selama ini dijaga. Di tengah situasi kota yang semakin kompleks, persoalan yang muncul sebenarnya bisa dipahami dari berbagai sisi. Premanisme di ruang publik tidak muncul begitu saja. Ia berkaitan dengan arus urbanisasi, terbatasnya lapangan kerja formal, serta berkembangnya aktivitas ekonomi di luar sistem resmi. Dalam konteks ini, praktik seperti pungutan tidak resmi atau penguasaan wilayah dapat dilihat sebagai cara individu dan kelompok bertahan di tengah keterbatasan. Namun, cara melihat persoalan tidak hanya ditentukan oleh kondisi di lapangan, tetapi juga oleh sudut pandang pengambil keputusan. Di bawah pemerintahan Soeharto, pendekatan terhadap berbagai persoalan banyak dipengaruhi oleh pengalaman menghadapi ketidakstabilan di masa sebelumnya. Stabilitas ditempatkan sebagai syarat utama pembangunan, sementara keamanan menjadi alat untuk menjaganya. Dalam kerangka ini, persoalan di kota tidak selalu dilihat sebagai gejala sosial yang membutuhkan proses panjang.
Ketika aktivitas di ruang publik mulai menyimpang dari aturan formal, situasi tersebut lebih mudah dipahami sebagai gangguan terhadap ketertiban. Perhatian bergeser bukan lagi pada akar masalah, tetapi pada bagaimana keadaan bisa segera dikendalikan. Pendekatan ini memengaruhi pilihan kebijakan yang diambil. Program sosial, perbaikan tenaga kerja, atau penataan ekonomi informal membutuhkan waktu dan hasilnya tidak langsung terlihat. Sementara itu, tekanan untuk menjaga stabilitas menuntut respons cepat. Dalam kondisi seperti ini, pilihan kebijakan cenderung mengarah pada tindakan yang bisa segera mengubah situasi di lapangan. Langkah-langkah penertiban kemudian dirancang dengan fokus pada kecepatan dan dampak yang terlihat. Aparat dikerahkan untuk menekan aktivitas yang dianggap mengganggu, dan pendekatannya tidak lagi terbatas pada prosedur administratif biasa. Dalam praktiknya, tindakan ini tidak hanya bertujuan menghentikan aktivitas tertentu, tetapi juga menciptakan efek yang bisa dirasakan secara luas, sebuah pesan tentang ketertiban yang ingin ditegaskan. Dampak dari pendekatan ini tidak hanya dirasakan oleh mereka yang menjadi target langsung, tetapi juga oleh lingkungan di sekitarnya. Ketika penertiban dilakukan secara tegas dan terbuka, efeknya meluas sebagai peringatan. Dalam konteks ini, penanganan tidak hanya menjadi solusi, tetapi juga cara membentuk perilaku melalui rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin terjadi. Seiring berkembangnya pola ini, respons negara terhadap persoalan kota semakin berfokus pada aspek keamanan. Masalah yang sebelumnya dapat dijelaskan secara sosial kini diperlakukan sebagai sesuatu yang harus segera dikendalikan. Dalam proses ini, batas antara penegakan aturan dan penggunaan kekuatan menjadi semakin tipis. Ketika pendekatan terhadap persoalan kota sepenuhnya bergeser ke dalam kerangka keamanan, bentuk penanganannya pun ikut berubah. Kebijakan tidak lagi sekadar menata, tetapi mulai diarahkan untuk menghilangkan sumber gangguan secara langsung. Dari titik inilah langkah-langkah yang lebih ekstrem mulai muncul sebagai bagian dari upaya menjaga kendali menurut logika kekuasaan saat itu. Di ruang publik, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Petrus muncul tanpa penjelasan resmi. Orang-orang ditemukan tewas di berbagai titik kota, di pinggir jalan, di sungai, atau di lahan kosong dengan tanda-tanda kekerasan, tetapi tanpa keterangan tentang siapa pelakunya. Tidak ada pengumuman dari negara, tidak ada proses hukum yang terlihat, dan tidak ada pihak yang secara resmi bertanggung jawab. Dalam situasi seperti ini, istilah misterius muncul karena kekerasan terjadi, tetapi mekanismenya tidak pernah dijelaskan kepada publik. Namun jika dilihat dari pola yang berulang, peristiwa ini tidak berlangsung secara acak. Dalam banyak kasus, korban telah dikenal di lingkungannya masing-masing. Ada yang dicap sebagai pelaku kejahatan, ada yang pernah terlibat aktivitas tertentu, dan ada yang masuk dalam pengawasan aparat. Sebelum kematian mereka, sering muncul laporan tentang pemantauan, pemanggilan, atau penangkapan tanpa prosedur terbuka. Setelah itu, mereka menghilang hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Rangkaian ini menunjukkan adanya tahapan yang berjalan secara sistematis. Proses dimulai dari pendataan target, dilanjutkan dengan pemantauan, lalu penjemputan yang tidak selalu melalui jalur hukum formal. Setelah itu, korban menghilang sebelum akhirnya ditemukan di ruang publik. Lokasi penemuan sering berada di tempat yang mudah dilihat, seolah menjadi bagian dari pesan yang ditujukan kepada masyarakat. Pola seperti ini tidak mungkin berjalan tanpa dukungan struktur yang memungkinkan koordinasi lintas wilayah. Pada masa pemerintahan Soeharto, sistem keamanan negara tersusun dalam jaringan yang terhubung dari pusat hingga tingkat lokal. Unsur seperti ABRI, intelijen, dan kepolisian memiliki peran masing-masing tetapi berada dalam satu kerangka komando. Di tingkat teritorial, struktur seperti Koramil, Kodim, Korem, hingga Kodam membentuk jaringan yang menjangkau hampir seluruh wilayah. Melalui jaringan ini, informasi dapat bergerak dari tingkat lokal ke pusat dan perintah dapat diteruskan ke berbagai daerah dalam waktu singkat.
Aparat di lapangan mengenali wilayahnya, mengetahui siapa yang menjadi perhatian, dan memiliki akses untuk bertindak. Struktur ini memungkinkan operasi berjalan di banyak tempat tanpa selalu terlihat di permukaan. Dalam pembahasan mengenai Petrus, nama-nama seperti Beni Murdani dan Sudomo sering disebut karena posisi mereka dalam struktur keamanan saat itu. Keduanya berada dalam lingkaran pengambil keputusan. Sementara itu, di tingkat politik, Soeharto memberikan arah kebijakan yang menjadi dasar tindakan. Salah satu pendekatan yang dikenal adalah efek kejut, cara yang menekankan dampak langsung dan luas untuk mengendalikan situasi. Dalam praktiknya, pendekatan ini terlihat dari cara operasi dijalankan. Tindakan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga bagaimana hasilnya ditampilkan di ruang publik. Kemunculan mayat di tempat terbuka bukan sekadar akibat, tetapi bagian dari mekanisme yang membentuk persepsi. Masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa tindakan terjadi, tetapi juga melihat langsung dampaknya tanpa penjelasan resmi. Ketiadaan penjelasan justru memperkuat efek yang dihasilkan. Tanpa informasi yang jelas, masyarakat mengisi kekosongan dengan asumsi. Peristiwa ini mulai dikaitkan dengan perilaku tertentu, kelompok tertentu, bahkan wilayah tertentu. Dalam kondisi seperti ini, kontrol tidak hanya berjalan melalui tindakan langsung, tetapi juga melalui persepsi yang berkembang di masyarakat. Kecepatan dan keteraturan pola menunjukkan bahwa operasi ini berjalan dengan perencanaan yang matang, meskipun tidak pernah diakui secara terbuka. Struktur yang ada memungkinkan pelaksanaan di berbagai wilayah, sementara arah dari pusat memberi dasar bagi tindakan tersebut. Dari luar, peristiwa ini tampak sebagai rangkaian kejadian tanpa pelaku yang jelas. Namun di dalamnya, terdapat mekanisme yang berjalan melalui jaringan yang sudah terbentuk sebelumnya. Di balik efektivitas yang terlihat, operasi yang dijalankan secara tertutup ini membawa konsekuensi yang tidak selalu tampak langsung. Ketika tindakan dilakukan tanpa mekanisme terbuka, dampaknya tidak berhenti pada target yang dituju, tetapi meluas ke kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Setelah rangkaian operasi berlangsung di berbagai wilayah, perubahan mulai terlihat di permukaan kota. Sejumlah aktivitas yang sebelumnya terbuka di ruang publik mulai berkurang, dan beberapa titik yang dikenal sebagai lokasi praktik tertentu menjadi lebih sepi. Bagi sebagian masyarakat, situasi ini memberi kesan bahwa keadaan mulai terkendali. Namun perubahan tersebut tidak terjadi melalui proses hukum yang terbuka, melainkan melalui tindakan yang tidak pernah dijelaskan secara resmi oleh negara. Dalam kondisi seperti ini, batas antara penegakan hukum dan penggunaan kekuatan menjadi semakin kabur. Tidak ada proses peradilan yang menunjukkan bagaimana seseorang dinyatakan bersalah. Tidak ada pembelaan dan tidak ada putusan yang dibacakan di ruang sidang. Tindakan langsung berujung pada hasil akhir tanpa tahapan yang biasanya menjadi bagian dari sistem hukum. Bagi negara di bawah Soeharto, pendekatan ini menghasilkan dampak cepat, tetapi sekaligus mengubah cara hukum dijalankan dalam praktik. Penentuan target dalam operasi seperti ini tidak selalu didasarkan pada pembuktian yang terbuka. Informasi bisa berasal dari catatan internal, laporan aparat, atau penilaian berdasarkan reputasi seseorang di lingkungannya. Dalam sistem yang tertutup, daftar seperti ini menjadi dasar tindakan tanpa melalui verifikasi yang dapat diuji. Akibatnya, risiko kesalahan dalam identifikasi tidak dapat sepenuhnya dihindari. Dalam beberapa kasus, seseorang bisa menjadi target karena dicurigai memiliki keterkaitan dengan aktivitas tertentu meskipun tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Ada pula kemungkinan seseorang masuk dalam daftar karena informasi yang tidak akurat atau karena berada di lingkungan yang sama dengan individu yang diawasi. Dalam situasi seperti ini, kesalahan sulit diperbaiki karena mekanisme koreksi tidak berjalan. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga oleh keluarga yang ditinggalkan. Mereka kehilangan anggota keluarga tanpa penjelasan yang jelas. Tidak ada proses untuk memahami apa yang terjadi, dan tidak ada jalur resmi untuk menuntut pertanggungjawaban.
Dalam banyak kasus, keluarga hanya berhadapan dengan kenyataan tanpa informasi yang memadai. Di tingkat masyarakat, pengalaman ini membentuk cara pandang baru terhadap hubungan antara warga dan negara. Ketika tindakan bisa terjadi tanpa proses terbuka, muncul kesadaran bahwa konsekuensi tidak selalu mengikuti mekanisme hukum. Orang mulai menyesuaikan perilaku, bukan hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga untuk menghindari perhatian. Dalam kondisi seperti ini, rasa aman tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga pada kemampuan untuk tidak terlihat. Di bawah pemerintahan Soeharto, kondisi ini berjalan berdampingan dengan gambaran stabilitas di permukaan. Aktivitas kota tetap berlangsung, institusi negara tetap berfungsi, dan ketertiban terlihat lebih terjaga. Namun di balik itu terjadi perubahan dalam cara kekuasaan dijalankan, terutama dalam hubungan antara negara, hukum, dan masyarakat. Ketertiban yang terlihat tidak sepenuhnya mencerminkan proses di baliknya. Dari sini, persoalan tidak lagi hanya terletak pada hasil yang terlihat di ruang publik, tetapi juga pada cara hasil itu dicapai. Ketika mekanisme yang digunakan tidak dapat diperiksa secara terbuka, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ketertiban yang ditampilkan? Alasan yang digunakan untuk membenarkan Petrus pada masa itu terdengar jelas. Kriminalitas dianggap meresahkan dan membutuhkan tindakan cepat. Narasi ini diperkuat oleh pemberitaan media yang menampilkan kasus perampokan, premanisme jalanan, dan kekerasan kota sebagai ancaman yang terus meningkat. Dalam gambaran tersebut, kota terlihat seolah berada di ambang ketidakterkendalian. Karena itu, tindakan luar biasa diposisikan sebagai respons yang wajar. Namun ketika data statistik diperiksa, gambaran tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang tercatat. Data dari Badan Pusat Statistik dan Mabes Polri menunjukkan bahwa jumlah kejahatan nasional justru menurun sebelum dan saat operasi Petrus berlangsung. Pada tahun 1981, tercatat sekitar 230.155 kasus. Angka ini turun menjadi 223.768 kasus pada tahun 1982 dan kembali menurun menjadi 216.884 kasus pada tahun 1983, periode ketika operasi mulai meluas. Artinya, tanpa tindakan di luar hukum sekalipun, situasi keamanan secara statistik justru sedang membaik. Selain itu, efektivitas aparat hukum formal juga menunjukkan peningkatan. Data dari berbagai kajian akademik memperlihatkan bahwa tingkat penyelesaian perkara oleh kepolisian terus meningkat pada periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum melalui penangkapan, penyidikan, dan pengadilan sebenarnya sedang bekerja. Bahkan sistem ini mampu menekan kriminalitas tanpa perlu langkah di luar prosedur. Di titik ini terlihat jarak antara narasi yang dibangun dan kondisi yang tercatat. Sejumlah peneliti mencatat bahwa pemberitaan kriminalitas pada akhir tahun 80-an awal, khususnya sekitar tahun 82, meningkat tajam di media yang berada di bawah kontrol negara. Kasus perampokan dan premanisme ditampilkan berulang di halaman depan, membentuk kesan bahwa ancaman semakin meluas. Dalam situasi seperti ini, persepsi publik tidak hanya dibentuk oleh pengalaman langsung, tetapi juga oleh arus informasi yang terus-menerus disajikan. Kondisi ini menjadi latar bagi keputusan yang diambil oleh Soeharto. Dalam autobiografinya, ia menyebut pendekatan ini sebagai shock terapi. Jalur hukum formal dinilai terlalu lambat untuk menghasilkan efek jera. Sebagai gantinya, tindakan dilakukan dengan cara yang langsung memengaruhi perilaku melalui rasa takut. Mayat korban yang dibiarkan di ruang publik bukan sekadar hasil operasi, tetapi juga bagian dari cara menyampaikan pesan tersebut.
Pertimbangan lain muncul dari penilaian terhadap sistem hukum itu sendiri. Pemerintah melihat sebagian pelaku sebagai residivis yang kembali beroperasi setelah keluar dari penjara. Dalam pandangan ini, proses hukum dianggap tidak cukup untuk menghentikan siklus tersebut. Karena itu, tindakan langsung dipilih sebagai cara untuk memutusnya secara permanen, tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Di luar itu, terdapat konteks yang lebih luas. Pada periode yang sama, pemerintahan Soeharto berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi asing. Keamanan kota menjadi bagian dari citra yang ingin ditampilkan. Dalam situasi ini, menunjukkan kontrol cepat terhadap kriminalitas menjadi penting karena berkaitan langsung dengan persepsi stabilitas di mata pihak luar. Dari sini terlihat bahwa keputusan menggunakan Petrus tidak semata-mata lahir dari peningkatan kriminalitas, tetapi dari cara negara membaca situasi dan menetapkan prioritas. Data menunjukkan bahwa keamanan sedang membaik melalui jalur formal, namun pendekatan yang dipilih justru bergerak di luar mekanisme tersebut. Pada titik ini, Petrus dapat dilihat sebagai salah satu cara yang digunakan oleh Soeharto untuk merespons situasi kota yang mulai bergerak di luar kendali negara. Ketika berbagai mekanisme formal tidak dijadikan jalur utama, pendekatan yang diambil menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja di bawah tekanan. Fokusnya bukan lagi pada proses yang terlihat, tetapi pada hasil yang bisa segera dirasakan. Di permukaan, perubahan itu terlihat jelas. Aktivitas tertentu berkurang, beberapa ruang kota menjadi lebih terkendali, dan rasa aman mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi ketegangan perlahan tampak lebih tertib. Namun ketertiban ini tidak muncul melalui proses terbuka, melainkan melalui tindakan yang tidak pernah dijelaskan secara resmi, tetapi terasa dampaknya. Dalam kondisi seperti ini, rasa aman dan rasa takut berjalan beriringan. Ketertiban yang terlihat tidak hanya terbentuk karena berkurangnya aktivitas tertentu, tetapi juga karena kesadaran bahwa konsekuensi bisa datang tanpa proses yang jelas. Masyarakat menyesuaikan diri, bukan hanya pada aturan tertulis, tetapi juga pada hal-hal yang tidak pernah diumumkan. Dari sini, Petrus tidak hanya menjadi peristiwa penanganan kriminalitas, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan dijalankan. Ia menunjukkan bahwa stabilitas bisa dibentuk melalui berbagai cara, termasuk melalui penggunaan kekuatan di luar kerangka hukum formal. Dalam praktiknya, pendekatan ini mengubah hubungan antara negara dan masyarakat, terutama dalam cara aturan dipahami dan dijalankan. Pada akhirnya, pertanyaan yang tertinggal bukan hanya apakah Petrus berhasil atau tidak, tetapi bagaimana ketertiban itu dibentuk. Jika rasa aman hadir bersamaan dengan rasa takut, jika hukum tidak lagi menjadi jalur utama dalam menentukan siapa yang bersalah, maka ketertiban yang terlihat di permukaan mungkin menyimpan mekanisme yang tidak pernah sepenuhnya terlihat. Dari sini muncul pertanyaan yang lebih dalam. Ketika sebuah negara mampu menciptakan ketertiban tanpa hukum, apakah itu tanda kekuatan atau justru karena tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan kendali?